penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama ada biaya bahan penolong. Bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian dari produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian dari produk jadi, akan tetapi nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Kemudian ada biaya reparasi dan pemeliharaan, merupakan biaya suku cadang atau spare part, biaya bahan baku habis pakai atau factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan investment perumahan, bangunan pabrik, mesin-mesin dan equipment, kendaraan, perkakas, laboratorium, dan aktivitas tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja tidak langsung, merupakan tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu. Tenaga kerja tidak langsung ini terdiri dari: yang pertama, karyawan yang bekerja dalam departemen pembantu seperti departemen pembangkit tenaga listrik, uap, bengkel, dan departemen gudang. Yang kedua, ada karyawan tertentu yang bekerja dalam departemen produksi seperti kepala departemen produksi, karyawan administrasi pabrik, dan mandor. Selanjutnya ada biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktivitas tetap, merupakan biaya-biaya depresiasi investment pabrik, bangunan pabrik, mesin dan equipment, perkakas laboratorium, alat kerja, dan aktivitas tetap lain yang digunakan di pabrik. Kemudian ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, merupakan biaya-biaya asuransi gedung dan investment, asuransi mesin dan equipment, asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan biaya amortisasi kerugian trial run. Kemudian yang terakhir ada biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, seperti biaya listrik PLN dan sebagainya. Kemudian ada penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi. Dapat digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Biaya overhead pabrik variabel merupakan biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian biaya overhead pabrik tetap merupakan biaya overhead pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Kemudian ada biaya overhead pabrik semi variabel, merupakan biaya overhead pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Kemudian penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu biaya langsung departemen dan biaya tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tersebut. Contohnya adalah gaji mandor departemen produksi, biaya depresiasi mesin, dan biaya bahan penolong. Kemudian biaya overhead pabrik tidak langsung merupakan biaya overhead pabrik yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya adalah biaya depresiasi pemeliharaan dan asuransi gedung pabrik. Alasan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Yang pertama, pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar biaya yang sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-ubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lainnya. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok pemeliharaan dalam neraca dan besar kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan laba rugi, sehingga mempunyai kemungkinan memengaruhi keputusan-keputusan tertentu yang diambil oleh manajemen. Kemudian yang kedua,
Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan menggunakan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal, ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan atau akhir tahun. Sebagai contoh, bila perusahaan memakai listrik dari perusahaan listrik negara, maka jumlah tagihan listriknya baru dapat diketahui setelah bulan tertentu berakhir. Langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik, harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Terdapat 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran biaya. Yang pertama, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Penentuan kapasitas praktis dan kapasitas normal dapat dilakukan dengan lebih dulu menentukan kapasitas teoretis, yaitu volume produksi maksimum yang dapat dihasilkan oleh pabrik. Kapasitas teoretis merupakan kapasitas pabrik atau suatu departemen untuk menghasilkan produk pada kecepatan penuh tanpa berhenti selama jangka waktu tertentu. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoretis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihindari karena hambatan-hambatan intern perusahaan. Kemudian kapasitas normal merupakan kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Kemudian, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Jika anggaran biaya overhead pabrik yang didasarkan pada kapasitas sesungguhnya yang diharapkan, maka berarti ramalan penjualan tahun yang akan datang dipakai sebagai dasar penentuan kapasitas. Sedangkan, jika anggaran tersebut didasarkan pada kapasitas praktis dan normal, maka titik berat diletakkan pada kapasitas fisik pabrik. Kemudian penentuan tarif biaya overhead pabrik atas dasar kapasitas sesungguhnya yang diharapkan merupakan pendekatan jangka pendek, dan metode ini pada umumnya mengakibatkan digunakannya tarif yang berbeda dari periode ke periode. Yang kedua adalah memilih dasar pembebanan BOP kepada produk, di mana ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih dasar pembubaran yang dipakai, yaitu yang pertama, harus diperhatikan jenis biaya overhead pabrik yang dominan jumlahnya dalam departemen produksi. Yang kedua, harus diperhatikan sifat-sifat overhead pabrik yang dominan tersebut dan eratnya hubungan sifat-sifat tersebut dengan dasar pembebanan yang akan dipakai. Jadi terdapat berbagai macam dasar yang dapat dipakai untuk membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. Di antaranya yang pertama ada satuan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam mesin. Oke, selanjutnya yaitu dasar pembebanan BOP kepada produk disertai dengan uraian kebaikan dan kelemahannya masing-masing. Yang pertama ada satuan produk, di mana rumusnya yaitu taksiran biaya BOP atau biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan. Itu sama dengan tarif biaya overhead pabrik per satuan. Contohnya yaitu diketahui taksiran BOP selama 1 tahun yaitu 2 juta. Dan taksiran jumlah produk yang dihasilkan selama tahun anggaran tersebut yaitu 4 unit. Jadi untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik persatuannya yaitu 2 juta dibagi 4.000 unit sama dengan 500 produk. Nah, jadi kalau misalnya suatu pesanan sebanyak 200 unit itu akan dibebani biaya overhead pabrik sebesar, yaitu yang pertama jumlah harga per unitnya 500 dikali 200 yaitu sama dengan 100.000. Dimana ada catatan yaitu metode ini cocok untuk perusahaan yang memproduksi satu macam produk. Yang kedua ada untuk perusahaan yang memproduksi lebih dari satu macam produk yang serupa dan berhubungan erat, itu produk dengan perbedaan hanya pada berat atau volume.
Yang kedua ada biaya bahan baku. Jika BOP yang dominan bervariasi dengan nilai BBB, maka dasar yang dipakai untuk membebankan kepada produk adalah biaya bahan baku yang dipakai, di mana rumusnya itu taksiran biaya overhead pabrik dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali dengan 100%. Nah, itu tuh sama dengan presentase BOP dari biaya bahan baku yang dipakai. Contohnya yaitu taksiran biaya overhead pabrik selama 1 tahun anggaran itu 2 juta. Lalu ada taksiran BBB selama 1 tahun anggaran yaitu 4 juta. Jadi menghitung tarif BOP-nya yaitu 2 juta dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 500% dari biaya bahan baku yang dipakai. Lalu jika suatu perusahaan menggunakan bahan baku seharga 30.000, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 50% dari yang presentasi BOP produk itu dikali dengan 30.000 yaitu sama dengan 15.000. Dimana ada catatan yaitu semakin besar biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam pengolahan semakin besar BOP. Lalu ada keterbatasan pemakaian, biaya overhead yang tidak adil, dan variasi biaya pabrik. Yang ketiga ada biaya tenaga kerja. Jadi, jika sebagian besar elemen BOP mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah upah TKL, maka dasar yang dipakai untuk membebankan BOP adalah BTKL. Di mana rumusnya itu taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran biaya tenaga kerja langsung dikali 100%, yaitu sama dengan presentasi biaya overhead pabrik dari biaya tenaga kerja langsung. Contohnya yaitu taksiran biaya, itu terdapat taksiran BOP selama 1 tahun yaitu 2 juta. Lalu ada taksiran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun yaitu 5 juta. Jadi cara menghitung tarif BOP-nya yaitu 2 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 40%. 40% ini dari biaya tenaga kerja langsung yang dipakai. Jadi kalau misal suatu perusahaan menggunakan BTKL sebesar 20.000, maka pesanan ini akan dikenakan BOP sebesar 40% dikali dengan 20.000 yaitu 8.000. Metode ini memiliki kelemahan yaitu biaya overhead pabrik harus dipandang sebagai tambahan nilai produk. Yang kedua ada jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tinggi dan rendah. Yang keempat ada jam tenaga kerja langsung. Jadi karena ada hubungannya erat antara jumlah upah dengan jumlah jam kerja, maka di samping BOP akan dibebankan atas dasar upah TKL dapat pula dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung, di mana rumusnya yaitu taksiran BOP dibagi dengan taksiran jam tenaga kerja langsung itu sama dengan tarif biaya overhead pabrik per jam tenaga kerja langsung. Ya, contohnya yaitu terdapat taksiran BOP selama 1 tahun anggaran yaitu 2 juta. Lalu ada taksiran jam tenaga kerja langsung selama tahun anggaran yaitu 2.000 jam. Jadi untuk mencari tarif BOP-nya itu sebesar 2 juta dibagi 2.000 sama dengan 1.000 per jam tenaga kerja langsung. Jadi kalau misal suatu perusahaan menggunakan jam tenaga kerja langsung sebanyak 200 jam, maka pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 1.000 dikali 200 itu sama dengan 200.000. Untuk yang terakhir atau yang kelima itu jam mesin. Jadi apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin. Rumusnya itu untuk mencari tarif BOP per jam mesin yaitu taksiran biaya overhead pabrik dibagi dengan taksiran jam kerja mesin. Contohnya itu diketahui taksiran BOP selama 1 tahun anggaran itu 2 juta. Dan diketahui taksiran jam mesin selama 1 tahun anggaran yaitu 10.000 jam mesin. Jadi untuk mencari tarif BOP pabrik yaitu sebesar 2 juta dibagi dengan 10.000 sama dengan 200 per jam mesin. 200 rupiah per jam mesin.
Jadi kalau misal suatu pesanan menggunakan jam mesin sebanyak 300 jam, lalu pesanan ini akan dibebani BOP sebesar 300 jam itu dikali dengan Rp200 sama dengan 60.000. Langkah-langkah penentuan tarif BOP yang terakhir yaitu menghitung tarif BOP, di mana rumus dari tarif BOP ini yaitu BOP sesungguhnya dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Lalu untuk keperluan analisis selisih antara BOP sesungguhnya dengan yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif, tarif BOP harus dipecahkan menjadi dua macam. Yang pertama itu tarif BOP tetap dan tarif BOP variabel. Namun, terdapat dua pendapat mengenai elemen-elemen biaya yang dimasukkan dalam harga pokok produksi. Itu dari pendapat yang pertama, menyatakan bahwa semua biaya produksi termasuk dalam harga pokok produksi, di mana yang isinya itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik baik variabel maupun tetap. Lalu pendapat dua mengatakan bahwa harga pokok produksi hanya terdiri dari biaya-biaya yang diperlukan variabel, di mana yang isinya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik hanya variabel saja. Biaya tetap dianggap sebagai biaya periode, tidak dimasukkan dalam perhitungan harga pokok, sehingga fokus pada biaya yang berubah seiring dengan volume produksi.